Hai Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dalam perbuatan tangannya, dan cerai-beraikan orang yang jongkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tatanya, dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya. Karena seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Maria tinggal kira-kira 3 bulan bersama Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Alhamdulillah, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Minggu Advent yang ketiga. Setelah beberapa minggu kita merayakan Minggu Advent. Walaupun semangat Advent sebenarnya belum bisa dirasakan secara penuh oleh jemaat kita HKBP, karena sebelum menyelesaikan Advent kita lebih dahulu merayakan Natal oleh karena kesibukan kita, oleh karena desakan, oleh karena kesibukan kita. Ada yang mau pulang kampung sehingga harus dirayakan, atau ada yang merayakan hari pemasuk-masukannya nanti di kampung atau pemasuk-masukannya. Itu sebabnya memaknai masa Advent kita memang kurang dapat maknanya, karena oleh karena kita sudah merayakan dahulu makna Natal itu sendiri sebelum masuk pada hari Natal itu sendiri. Tapi secara pasti minggu itu kita harus terus menegaskan, saya sebagai pendeta harus menegaskan, ternyata ada Minggu Advent dalam masa pengharapan bagi kita tentang kedatangan kita menyambut Yesus Kristus. Itu sebabnya apabila saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, tentang Advent ini nyata dengan topik jiwa memuliakan Tuhan. Karena berbicara tentang jiwa, tentu banyak jiwa-jiwa yang hilang pada saat ini, banyak jiwa-jiwa yang kita tidak temukan pada saat ini, kehilangan jati diri. Tapi hari ini kita belajar tentang Maria yang justru memuji Tuhan dengan jiwanya. Jiwanya memuliakan Tuhan karena dia berjumpa dengan keselamatan itu sendiri. Alhamdulillah, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, ada percakapan antara Maria dan Elizabeth dalam teks hari ini. Ketika itu Maria dan Elizabeth yang sudah lama menantikan keturunan, dia mendapatkan keturunan. Dan itu juga diantarkan dalam minggu Easter kita, bagaimana Hana juga yang bersuka cita setelah lama menantikan keturunan. Tuhan menunjukkan belas kasihan-Nya kepada mereka yang menantikan dengan takut akan Tuhan. Jadi ini juga menegaskan kepada kita serta di umat Kamanginaan yang sedang menantikan keturunan, tetaplah hidup dalam takut akan Tuhan, maka cinta kasih Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Saya ingat pada waktu itu saya pernah mendoakan pendeta di KPI yang 4 tahun menunggu keturunan karena sempat keguguran. Lalu saya bilang, benar, tolong kita belajar antara Maria dan Elizabeth. Kenapa Tuhan memberikan keturunan pada Elizabeth setelah lama? Karena di dalam perjumpaan antara Elizabeth dan Maria ada sebuah konsep yang kita harus perhatikan tentang keturunan. Ketika itu bayi di dalam Elizabeth itu kegirangan di dalam rahim. Ketika berjumpa dengan bayi Yesus, apa yang dikatakan? Ternyata rahim itu adalah yang berkata dengan hati. Jadi butuh sukacita, jiwaku memuji Tuhan. Jadi rahim itu butuh tempat itu sukacita sehingga tempatnya pun damai sejahtera. Karena banyak orang ternyata ketika disurvei, ketika kita melakukan pengamatan namanya, banyak perempuan-perempuan yang sedang menunggu keturunan selalu memiliki sesak hati di dalam hatinya. Kapan adegan ternyata mitra akar kepahitan. Nah justru inilah dia bagi kita untuk sukacita kita memuliakan Tuhan dengan memberikan hati kita, hidup kita menjadi takut akan Tuhan. Jadi jiwanya dulu dimenangkan sehingga kita bisa berasal dari ketakutan akan Tuhan yang muncul menjadi sukacita bagi kita.
Puji Tuhan, setelah sebulan saya terangkan antara Elizabeth dan Maria, Minang itu segera memiliki keturunan, dan ini menjadi kesaksian bagi umat pendeta itu sendiri. Karena selalu Adik Dora itu membawa penekanan. Justru mengingat saudara-saudara, mengingat khususnya para mertua, kita berharap jangan ada tekanan-tekanan intimidasi, karena keturunan itu bukan kita yang memaksakan, tetapi itu berasal dari Tuhan itu sendiri. Untuk perempuan-perempuan yang sudah melantikan keturunan, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, berpengharapan dan takut akan Tuhan. Kita diperhadapkan dua sosok perempuan, yaitu Elizabeth dan Maria dalam Perjanjian Baru, dan Hana yang menantikan keturunan itu sendiri. Amalina saudara-saudara, mungkin dalam konteksnya tidak mudah bagi seorang perempuan yang dikatakan hamil tanpa ada status pernikahan. Itu yang dirasakan oleh Maria. Tapi bagaimana ketika tekanan sosial kemasyarakatan membuat Maria bersukacita. Tapi kalau orang dunia menganggap ini adalah udah kawin di luar nikah, ya, sudah tidak layak. Bahkan ada hukuman bagi orang Yahudi, orang Israel ketika itu, bagi perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah harus dirajam. Tetapi bagaimana dia dalam tekanan itu, dia tidak melihat ini sebagai tekanan karena sumbernya berasal dari Tuhan, informasinya berasal dari Tuhan, kacamatanya dia melihat kacamata Tuhan, makanya dia bersukacita. Dia tidak hidup dalam tekanan-tekanan apa yang dunia katakan, karena memang dunia sering membuat kita terintimidasi dengan memaksakan kehendak dunia bagi kita, memaksakan kehendak adat bagi kita, di Hagabeon, di Hasanapa, di Hamoral. Kita sering hidup dengan tekanan itu. Justru kacamata Maria dengan melihat sukacitanya dia berjumpa dengan keselamatan itu ketika bagimu akan lahir seorang juru selamat. Nah tentu ini sangat sulit untuk diterima dunia, bagaimana kehadirannya. Bahkan Elizabeth melihat ini hanya justru dalam kacamata dunia, selamat ya, kalau sudah memiliki keturunan. Tetapi Maria menegaskan bahwasanya keturunan yang dimaksudkan di sini adalah seharusnya yang bersukacita ini bukan hanya aku, tetapi engkau, tetapi kita juga semua, tetapi semua umat beragama lain yang juga harus bersukacita. Itu sebabnya mengenai keselamatan yang Tuhan Yesus tawarkan bagi kita melalui kelahirannya adalah bentuk tawaran yang universal. Kehadiran Yesus Kristus adalah keselamatan yang Tuhan tawarkan bagi alam semesta, bagi agama lain, bagi agama Islam, bagi agama Hindu, agama Buddha, bagi agama semua. Karena ini keselamatan yang pada saat ini, kenapa Maria Maria, karena dia melihat ternyata yang mendapatkan keselamatan itu bukanlah hanya dirinya sendiri, bukan yang bersukacita, bukan yang dirinya sendiri, tetapi seluruh alam semesta mendapatkan keselamatan itu, dan dia tidak menganggap dirinya adalah hebat. Tapi justru Maria mengingatkan dirinya adalah tentang keberadaan dirinya yang miskin, keberadaan dirinya seorang perempuan, keadaan dirinya yang tidak ada mendukung, tetapi justru Tuhan memilih, alasan Tuhan memilih Maria adalah dia adalah perempuan yang takut akan Allah. Itu menjadi kata kuncinya. Kata kunci ini menjadi semangat bagi kita, takut akan Tuhanlah yang menjadi Maria memuji Tuhan dalam aspek dia mengerti tentang holistik kekudusan itu sendiri, menjaga harga dirinya. Serta kita pertama terlalu dia makan aku dari adik-adikku yang masih sekolah. Bagaimana Maria sangat-sangat menjaga tentang kekudusan diri. Di budaya Barat, mungkin kita sering mengajar, setelah kamu, sudah kamu, gitu kan? Sangat malu orang mengatakan dirinya adalah perawan, ya kan? Justru kita belajar dengan sosok Maria untuk menjaga kekudusan dirinya, tubuhnya adalah milik Tuhan. Tidak boleh ada yang merusak hidupnya. Adalah dia menjaga hubungan relasi dengan Tuhan. Ketika kita menjaga relasi kita dengan Tuhan, kita juga menjaga kekudusan hidup kita. Dan ini tidak hanya ditujukan kepada perempuan, tetapi juga kepada laki-laki muda, ya, untuk menjaga visinya Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah aspek yang mau Tuhan tawarkan bagi kita tentang kehidupan seorang Maria. Maria memuji Allah yang setia dalam perjanjian umat. Maria tidak pernah mengharapkan dia menjadi ibu, sosok daripada yang universal, melihat sosok yang kudus darinya. Tetapi Maria menerima mandat ini karena dia sadar
dia adalah hamba Tuhan. Kita adalah hanyalah manusia yang rendah kembali kepada Allah. Inilah aspek yang disadari oleh Maria. Ketika kita menyadari diri kita hanya abu dan tanah, disinilah kita mampu memahami tidak ada lagi kesombongan di dalam kehidupan kita. Dalam Ramadan, nama moral Allah. Apalagi dalam konteks Malburi, ya kan? Sering kita begitu. Ada bandara mengatakan jemaat HBP kaya-kaya ya. Karena kalau di gereja pakai baju mewah, kan? Nah, justru ini meniadakan status. Kadang-kadang dia namanya meninggikan dirinya di tengah-tengah, apalagi namanya persekutuan Tuhan. Dan kadang dia status jabatan di sana, satu baru sudi dari dia lupa di jabatan. Lalu bagaimana kita dengan hamba-hamba Tuhan pada masa ini? Kita diajak menjadi gereja yang hidup dalam penata layanan Tuhan, sehingga jiwa kita dibenarkan. Karenanya anak-anak saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, kata jiwa di sini ini menunjukkan tentang hal yang terdalam tentang ungkapan kemanusiaan. Maria bukan tanpa dosa, tetapi dia mengaku membutuhkan juru selamat. Ya kan? Makanya kita di sini amanah sebagai gereja Protestan tidak pernah melebihkan Maria menjadi santa atau santo. Ya, karena menganggap status itu adalah manusia yang berdosa. Ya, tidak ada manusia yang bisa ditinggikan menjadi santa atau santo. Semua kita sama. Dan Allah boleh menimbulkan kita ketika kita misalnya suka dengan salah seorang pendeta, lalu kita mengidolakan pendeta, itu sama dengan idolatry, penyembahan. Sadar tidak sadar, ketika kita mengidolakan para hamba Tuhan, kita tidak mengidolakan Tuhannya, tapi mengidolakan sosok pribadi. Ya, supaya kita jangan terjebak dengan saya senang dengan korbannya ini, saya senang dengan korbannya viral dia, saya senang dengan ini. Sekarang kalau ada korban yang lainnya, dia bukan bagian daripada kerajaan Allah untuk memberitakan firman Tuhan. Terjadilah pengklasteran, pengkelompokan. Saat ini jiwa kita dibenarkan akan itu. Jiwa kita dituntaskan, diklirkan pemahamannya tentang berbeda-bedakan hal tersebut. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, itu sebabnya ada seorang komposer ternama di zaman barok, namanya C.S. Bach. Dia menuliskan dalam karyanya Magnificat Anima Mea Dominum, yang artinya kerinduan hati-hati yang terdalam dalam tema utama. Jadi dalam karya utama dari Bach ini, dia menciptakan sebuah lagu tentang bagaimana kerinduan seorang Maria yang bisa dirindukan oleh semuanya. Maximilian ini sangat indah hidungnya, bisa kita dengarkan di YouTube ketika juga Elizabeth memuji Maria sebagai bentuk yang terberkati. Karenanya engkau wahai perempuan, terberkatilah para ibu. Ya, itu sebabnya posisi perempuan di tanggal 22 di hari Kartini kalian adalah orang-orang hebat dalam teks ini. Dipahami ternyata perempuan yang dianggap rendah dalam status keyahudian, hari ini firman Tuhan menganggap perempuan adalah orang yang diberkati. Jadi khusus anak perempuan yang saya bilang, tetaplah jaga kekudusan, tetaplah menjaga nama harga diri keluarga, kekudusan di dalam keluarga itu sendiri. Karenanya ini saudara-saudara, jangan ada yang bandel sama ibunya. Karena paling sakit nama TNI kan, bukan mengajak kita menjadi naon atau DKI, tapi justru mengajak kita untuk melihat berapa sulitnya perempuan itu untuk melahirkan, untuk memperjuangkan tentang jiwa itu menjadi jiwa yang sehat, membawa hamil yang ketika dia hamil tua dia sangat sulit sekali. Karena ini juga menjadi pengharapan generasi-generasi yang lahir dari HKBP Pondok Kopi adalah generasi-generasi yang jiwanya yang dibenarkan oleh Tuhan pada saat ini. Amin. Amalkan saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus. Karenanya apa yang mau kita bawa pada saat ini? Yang pertama, kita diajak untuk memiliki hati yang bersukacita. Allah telah memperhatikan kerendahan hambanya, di mana kita bisa bergembira karena Allah juru selamat kita. Ini menunjukkan bahwa kita namanya tetaplah untuk bersyukur. Ojo banding-bandingkan. Nah, jangan pernah bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain.
Jangan pernah bandingkan kesusahanmu dan kesusahan orang lain, tapi bersyukurlah apa yang kita terima pada saat ini. Dan yang dibandingkan diri kehidupan dan kita dapat kita mengatur. Karena saya tahu dengan diri saya, dengan kemampuan saya, apa yang bisa saya persembahkan bagi Tuhan. Dan itu semua kita mengatur Allah membayar ilhammu. Dan ini karena dia punya cirinya, saya punya cirinya, ya kan? Walaupun saya tidak dicintai dia, tapi saya tetap menjalankan tugas saya sebagai hamba Tuhan. Saya tidak pernah membanding-bandingkan dirinya. Karena jangan pernah membanding-bandingkan diri kita siang malam membuat kecenderungan kejahatan itu muncul. Tetapi rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, karena disitulah bermula sukacita yang sejati. Ketika Maria merendahkan dirinya, dia melihat ada unsur keselamatan yang datang kepadanya. Tapi ketika Maria hidup dalam bijak roha, tinggi hati, dia tidak berjumpa dengan cara Tuhan. Tapi dia dengan cara Tuhan melihat dunia ini mengintimidasi dirinya karena hamil di luar nikah. Tetapi ketika itu disampaikan karena Tuhan yang menyampaikan, aku bersuka cita apapun tekanan dunia karena Tuhan telah memperkatakan yang mana Tuhan menggaransi hidupku. Itu sebabnya Maria perlu ada hubungan relasi yang intim bagi kita, sebagaimana Maria memiliki hubungan relasi berdoa dan membaca firman setiap hari di rumah. Ini juga diajar bagi kita supaya kita tetap bersyukur, tetap berpengharapan di dalam Tuhan di dalam masa-masa akhir pada saat ini. Yang kedua, teman-teman, saudara-saudara, yang kedua adanya hati yang berbahagia karena Allah yang Maha Kuasa telah melakukan perkara-perkara besar kepada kita. Dan kita sulit untuk melihat perkara yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Karena kita sulit untuk melihat Tuhan ini memberkati itu atau tidak. Ya kan? Ketika kita hadir di sini kita lupa kita sedang diarahkan orang percaya. Hari ini kita sedang dibawa Tuhan dalam keselamatan itu sendiri. Hari ini kita sedang dijamah oleh Tuhan. Lalu bagaimana mungkin kita mengatakan diri kita tidak diberkati pada hari ini ketika kita berjumpa dengan Tuhan dalam firman. Saat ini teman-teman, jangan mengeluh atas hidup kita. Maria tidak pernah mengeluh atas kesusahannya. Mari katanya ke Nazaret, mari ke Bethlehem, mari. Tak dong mengeluh. Kemana Tuhan tuntun dalam kehidupannya, dia terus melaju dalam kehidupannya. Karena itulah mengenai, mari kita nikmati hidup kita dalam bersyukur dalam Tuhan. Setiap hari itu, malu-malu deh, pulang kita dari ini sudah pikir betul. Tetapi hubungan kita dalam bersyukur dulu dan saya hidup kita. Banyak orang berani, apalagi harta ini, dipikir lupa. Oh, karena dia salah, sudah baju tidak ada, baju di mata, sudah. Nggak untuk dulu level ini. Makanya orang sulit untuk bersyukur. Nikmati dulu, terima kasih Tuhan, ternyata ini timingmu, kairosmu sudah keberikan bagi itu. Banyak orang tidak bisa menikmati hari-harinya dan mengatakan, atau doa di 1 tahun, atau udah nama dokumen itu. Atau dari 1 tahun, karena dia tidak pernah menikmati harinya, tidak melihat betapa panjangnya proses bersamanya bersama Tuhan. Ini bisa koreksi bagi kita. Molador kita hatut berarti atau yang ngomong, karena tidak ada hubungan yang panjang. Makanya dikatakan kita cukup kita satu hari di kediaman Tuhan daripada bertahun-tahun di luar pelataran Tuhan. Ini membuat kita sudah cerita sangat berbeda ketika kita memiliki hari khusus tiap hari bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, mana firman Tuhan mengajar kita pada saat ini, hati yang berharap kepada Allah adalah Tuhan yang aktif bertindak dalam pembela dan menolong umatnya. Ia memperhatikan kuasanya dan perbuatan tangannya. Apa yang dirasakan oleh Hana ketika dia menjadi seorang perempuan yang mandul, tetapi diberkati oleh Tuhan. Tetapi tiba-tiba di hari Tuhannya dia mendapatkan karunia yang di luar ekspektasi pikirannya. Ini mengatakan Allah membela perkara-perkara perempuan, manusia-manusia, orang-orang yang tertindas, yang tertekan. Ketika kita mengalami tekanan dalam kerjaan, ketika kita mengalami tekanan dalam sekolah, ketika kita mengalami tekanan dalam sekitar kita, ingatlah Tuhan tidak pernah menekan hidup kita. Marilah kepada semua yang tidak sudah berbeban berat, serahkanlah kekhawatiran kepada Tuhan. Ketika kita dalam keadaan sakit, mari kita terima dulu ini bagian daripada syukur kita kepada Tuhan. Jangan pernah menganggap hukuman daripada Tuhan.
Bisa jadi ini adalah cara Tuhan untuk mengajarkan kita untuk kembali setia kepada Tuhan dan firman kita. Amanah saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, karenanya firman Tuhan mengajak kita pada saat ini agar kita senantiasa memuliakan Tuhan dengan kemanusiaan kita yang terdalam, yaitu jiwa kita kepada Tuhan. Hari ini saya amanah sedang menulis disertasi bagaimana menyembuhkan orang yang memiliki ilmu kekebalan, ilmu tahan tusuk, ya, tahan tikam, yang pakai susu, kayak gitu ya, untuk mempercantik, untuk memperkuat dirinya, untuk mencari ekonomi. Dengan melalui pendekatan dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 tentang tubuh dan jiwa. Karenanya kalau kawan-kawan kita di gereja-gereja karismatik selalu menekankan tentang pendekatan roh, ternyata firman Tuhan mengajar kepada kita memang korelasi antara jiwa dan roh ini sangat berdekatan. Itu makanya para psikolog sangat sulit untuk membedakan mana kesurupan, mana yang memang gangguan jiwa, skizofrenia, ya. Mana yang stres, mana yang betul-betul dia kehilangan jati dirinya. Kenapa gereja-gereja Protestan menekankan tentang kemenangan di dalam jiwa dalam hal dikotomi ini? Agar tujuannya orang yang mengatakan kemenangan jiwa dengan berpikir kecerdasan dalam imannya, dia tahu untuk memutuskan baik atau tidak baik buat dia. Tapi jangan lupa semuanya mainan, semua hidup dalam lingkusan kerangka roh. Kita memerlukan roh Tuhan, karena kita tidak bisa mengandalkan hanya pada jiwa kita, tapi ada hubungan korelasi antara jiwa dan roh yang dimerangkap. Karenanya, apabila saudara-saudara, minggu April ketiga ini mengajak kita untuk hidup di dalam memenangkan jiwa kita. Itu sebab namanya di gereja-gereja Protestan ini, hal yang paling ditekankan adalah memenangkan jiwa. Takut jo cara berpikirnya, rubah cara berpikirnya, supaya dia mengarahkan. Ternyata kekuatan jiwanya terbatas, dia butuh roh Tuhan untuk menguatkan dia. Ini yang membuat semangat Maria memuji Tuhan. Karena yang memuji Tuhan pada saat ini adalah jiwa kita dengan hati yang gembira. Ini kita serta akan hormat pada Yesus Kristus. Karenanya dalam minggu-minggu April ini, mari kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Mari tetap kita merendahkan hati seperti Maria dan takut kepada Tuhan dalam proses kehidupan kita. Karenanya sedikit mulai menerangkan bagi kita banyak. Itu sebabnya secara pribadi untuk menghidupi spiritualitas Maria ini di bagasan minggu April berpuasa dalam nomor jam tahun. Jadi selama minggu April dalam ini saya menghidupi dalam berpuasa, menghidupi untuk merasuki firman ini dan hidup di dalam kehidupan kita. Karena yang penting semangat April ini dalam perenungan kembali untuk mengingatkan siapa tahu ke depannya gereja atau di Kopi bisa melaksanakan Natal setelah tanggal 24, gitu kan? Supaya bisa merasakan semangat April ini. Dan orang Katolik kita merayakan April, tetapi sebagai orang beriman juga kita merasakan pemahaman April itu sungguh-sungguh dalam memanggil sukacita kita dan jiwa kita bisa dimakan. Tuhan memberkati kita, semangat dan tetap berpengharapan kepada ibu-ibu yang sedang mengharapkan keturunan, dan kepada mertua tetap bersukacita, percayakan kepada Tuhan, kurang intimidasi, family, anak ini, lagi tetaplah hidup dalam dua perempuan ini membawa harapan baru bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini adalah cerita fakta, bukan cerita mitos. Cerita Maria dan Elizabeth adalah cerita yang pernah terjadi dan dihidupi di dunia ini, bukan cerita fiktif atau karangan belakang. Karena ini pernah terjadi dalam kehidupan dunia, dan biarkan itu terjadi pada saat ini di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kepada-Mu Bapa untuk firman-Mu yang menguatkan kami pada saat ini. Terima kasih untuk memberikan keteladanan Maria bagi hidup kami, untuk kami boleh bertekun dalam pengharapan kami di dalam kami, untuk terus merendahkan hidup kami di hadapan Tuhan, karena kami adalah kebutuhan kami. Tidak ada yang bisa kami tinggikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan,
semua ada waktunya yang menjadi. Tetapi dalam kehidupan Tuhan, Tuhan kami dimenangkan karena Engkaulah kekayaan sejati dalam kehidupan umat-Mu. Biarlah firman dari Tuhan menjadi sukacita bagi kami, membawa harapan semangat baru bagi hidup kami. Terkhusus Tuhan, kami mendoakan untuk gereja-Mu menghadapi kehidupan ini. Tuhan menyertai kehidupan perjalanan umat Tuhan, sehingga umat-Mu boleh berjalan dalam sukacita di tengah himpitan-himpitan tekanan dunia, himpitan ekonomi, himpitan status-status yang ada di dunia ini. Tuhan, kami percaya Engkau mengeluarkan kami, membebaskan kami dari kebelengguan jiwa kami ini, sehingga kami Tuhan tetap berpengharapan dan berfokus kepada Engkau Juru Selamat kami, dan itulah yang memenangkan kami. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, mendoakan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan memberkati dan memberikan kesembuhan. Biarlah mereka yang sakit Tuhan bisa bergerilya bersukacita oleh karena kesembuhan dan rasa dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Tapi Tuhan, izinkanlah Tuhan mereka bisa menikmati sukacita Tuhan dalam persekutuan dalam gereja ini. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan Yesus, mendoakan untuk setiap persiapan perayaan antara di gereja-Mu dimanapun berada Tuhan. Tuhan berkatilah bangsa ini, berikan keamanan dan ketenangan, kedamaian sejahtera Tuhan boleh hadir pada bangsa ini, sehingga umat Kristen dan seluruh alam ciptaan boleh mendapatkan perjumpaan oleh karena kemenangan Maria yang mendapatkan sukacita yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan kami merasakan sukacita karena keselamatan kami boleh dapatkan oleh karena Yesus Kristus hadir di dunia ini. Allah kami yang Maha Pengasih, Allah yang baik, kami berdoa pada saat ini Tuhan, mendoakan untuk generasi-generasi muda. Tuhan berkatilah umat-Mu, berkatilah generasi-generasi muda menjadi generasi yang takut akan Tuhan, seperti Maria adalah generasi muda yang menyerahkan hidupnya Tuhan dalam kesetiaan dan kekudusannya dalam Tuhan. Biarlah Tuhan generasi muda di tempat ini Tuhan menjadi generasi yang mencintai Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang membawa sukacita bagi keluarga, terkhusus di hadapan-Mu yang kudus Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk setiap orang tua. Kami tahu Tuhan banyak beban pikiran dalam kehidupan setiap orang tua, tapi kami percaya Tuhan Engkau memampukan, mengajarkan kami untuk tetap berserah dan bertekun di dalam doa, supaya kami bekerja Tuhan sebagai bagian daripada kepercayaan Tuhan diri kami. Hari ini kami Tuhan mendoakan orang tua yang memberikan dedikasinya Tuhan untuk pertumbuhan anak-anak, untuk kemajuan bangsa ini melalui keluarga. Berkati keluarga yang sering cekcok di rumah tangga. Tuhan berkati mereka Tuhan agar mereka boleh berdamai, memberikan contoh dan keteladanan bagi anak-anak mereka Tuhan. Bapa di surga juga kami berdoa bagi mereka yang menantikan keturunan yang terus berpengharapan. Biarlah Tuhan pengharapan itu bukan datang dari medis, bukan datang dari dunia ini, bukan datang dari si jahat, datu ataupun dari si jahat itu Tuhan. Tapi kami percaya hari ini kami melihat bahwa Tuhan menjamah Hana, Tuhan menjamah Maria dan Elisabet. Hari ini Tuhan biarlah damai sejahtera Tuhan dan kasih sejahtera Tuhan boleh melintakan sukacita itu hadir kepada mereka yang menantikan keturunan itu Tuhan dalam mujizat yang boleh kita harapkan dalam takut akan Tuhan. Bapa juga kami berdoa Tuhan, mendoakan untuk gereja HKBP. Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan gereja, Tuhan memberkati para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, guru-guria, Biberflow, evangelis, diakones, dan para sintua Tuhan yang memberikan dedikasi pelayanan kehidupannya untuk memberitakan kabar keselamatan, supaya banyak jiwa yang bersukacita, banyak jiwa yang berjumpa dan kemenangan dalam Tuhan. Hari ini Tuhan memberkati setiap para pelayan-pelayan-Mu yang non pertohonan Tuhan, yang memberikan pelayanan mereka dalam kepanitiaan menjadi guru sekolah minggu. Tuhan berhadir memberikan hati hamba kepada setiap kami Tuhan, untuk boleh memberikan pelayanan yang terbaik untuk memuliakan dan meninggikan nama semata. Bukan diri kami yang kami tunjukkan, tetapi pemuliaan Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami hari ini Tuhan juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah proses pemilihan legislatif dan eksekutif di negara kami. Kami percaya Tuhan dalam tuntunan Tuhan, biarlah Tuhan hadirkan sejahtera Tuhan
mempersatu di negara kami ini Tuhan, supaya kami tidak ikut dalam pro dan kontra negara kami ini, tetapi kami hidup menjadi pembawa damai sukacita dimanapun kami berada Tuhan. Berkati Tuhan warga jemaat yang memberikan hati mereka Tuhan untuk melayani masyarakat menjadi calon yang selalu. Terus berkati seluruh jemaat Tuhan HKBP sehingga mereka menjadi betul-betul anak Tuhan yang menjadi representasi kehadiran gereja Tuhan di tengah bangsa yang plural yang mencukupi ini. Bapak, kami juga mendoakan hamba-Mu di tempat ini, Pendeta dengan Cilitonga, Tuhan memberkati beliau Tuhan, dan kesehatan juga untuk memimpin jemaat-Mu ini Tuhan, sebagai sikap-Mu Tuhan di gereja-Mu ini. Berkati Tuhan, supaya kami tetap Kristus boleh hadir di tengah-tengah pelayanannya, dan juga untuk keluarganya, dan untuk Inang, menutupi untuk memberikan kesehatan, dan seluruh keluarga besar Pendeta dengan Cilitonga. Bapak yang baik, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, mendoakan kehidupan hamba-hamba Tuhan, para misionaris dan sesenaris, para evangelis yang melakukan pelayanan di tengah masyarakat. Tuhan memberkati mereka Tuhan, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang dijangkau Tuhan oleh karena pelayanan di tengah jemaat-Mu, di tengah masyarakat dan bangsa kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap perbuatan ke dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Amin.